Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Surya Saputra dengan NIM 24441133. Ini saya akan tampilkan PPT saya yang yang berjudul Sistem Basis Data. Pertama-tama, pengertian sistem basis data. Sistem basis data adalah sebuah sistem yang dirancang untuk mengelola dan menyimpan data secara sistematis, terstruktur, serta mendukung akses yang cepat dan aman. Sistem ini terdiri dari dua komponen utama, basis data sebagai tempat penyimpanan data, dan DBMS atau Database Management System sebagai perangkat lunak yang mengelola semua aktivitas yang berkaitan dengan data, mulai dari penyimpanan, pembaruan, penghapusan, hingga pengambilan informasi. Selanjutnya, komponen sistem basis data. Sistem basis data terdiri dari 5 komponen, yaitu perangkat keras, perangkat lunak, data, pengguna, dan prosedur. Perangkat keras berfungsi sebagai infrastruktur fisik tempat data disimpan dan diakses. Perangkat lunak termasuk DBMS dan sistem operasi. Data adalah elemen inti yang disimpan dalam bentuk terstruktur. Pengguna meliputi administrator, pengembangan aplikasi, dan pengguna akhir. Sedangkan prosedur mencakup aturan dan kebijakan operasional dalam pengelolaan sistem. Berikutnya, arsitektur dan karakteristik sistem. Sistem basis data memiliki arsitektur 3 tingkat, yaitu tingkat eksternal yang menunjukkan pandangan pengguna, tingkat konseptual yang menggambarkan struktur logis data, dan tingkat internal yang mendefinisikan penyimpanan data, penyimpanan fisik. Karakteristik penting dari sistem ini meliputi minimnya redundasi data, independensi data, keamanan dan kontrol akses, serta kemampuan pemulihan data ketika terjadi kerusakan sistem. Berikutnya, sejarah dan evolusi sistem basis data. Sistem basis data mengalami perkembangan dari sistem file tradisional pada tahun 1950-an menuju model hierarkis dan jaringan pada 1960-an hingga 1970-an. Kemudian muncul model relasional yang dikenal oleh EF Pot dan menjadi standar utama saat ini. Di era modern, basis data telah berkembang ke arah NoSQL dan sistem basis data cloud untuk menangani data dalam skala besar dan beragam format. Selanjutnya, perbandingan sistem basis data dan sistem file. Sistem file tradisional bersifat terpisah dan tidak terintegrasi sehingga rentan terhadap inkonsistensi dan duplikasi data. Sebaliknya, sistem basis data menawarkan integrasi, konsistensi, keamanan, dan skalibilitas yang lebih tinggi. Sistem ini mendukung transaksi, kontrol akses, dan kemampuan multi-user serta simultan yang sangat penting dalam lingkungan kerja modern. Selanjutnya, model-model basis data. Model-model basis data. Berbagai model telah dikembangkan untuk menggambarkan bagaimana data di organisasi. Model hierarkis dan jaringan merupakan model awal yang bersifat kaku dan kompleks. Model rasional menjadi model paling populer karena kemudahan pengguna dan kekuatan teoritisnya. Model objek mendukung data kompleks dan multimedia, sedangkan model NoSQL dirancang untuk data besar, tidak terstruktur, dan kebutuhan fleksibel seperti pada aplikasi modern dan cloud computing. Fungsi DBMS. DBMS memiliki fungsi utama seperti penyimpanan, pengambilan, dan pembaruan data. Ia juga memungkinkan pendefinisian struktur data, mengatur kontrol akses, menjaga konsistensi data melalui transaksi. Secara
menyediakan fitur backup dan recovery. DBMS memungkinkan akses data oleh banyak pengguna secara bersamaan tanpa mengganggu integritas data yang sedang digunakan. Keamanan dan integritas data. Keamanan data meliputi autentikasi pengguna, otorisasi akses, enkripsi data, serta pencatatan aktivitas melalui audit log. Integritas data dijaga melalui penerapan aturan seperti integritas entitas, domain, dan referensial, serta penggunaan constraint dan trigger untuk memastikan data yang disimpan tetap valid dan konsisten. Kesimpulan dari PPT saya, sistem basis data merupakan kondisi utama dalam pengelola data modern. Dengan dukungan DBMS, data dapat dikelola secara efisien, aman, dan teratur. Sistem ini mengatasi berbagai keterbatasan sistem file dan mendukung berbagai kebutuhan di dunia nyata melalui dari bisnis, pendidikan, hingga layanan berbasis cloud. Sekian penjelasan dari PPT saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.